kan menawarkan dan mengajak kan. Oke. Jadi misalkan nih mau nggak gitu ya. mau ndak ketua organisasinya saya tanyakan ada proker apa nih? Oke. Mbak nih ya. Ya, siapa? Ini masih gubernur nih. Gubernur Jawa Tengah. iya bener Pak Ganjar. Pak Ganjar Pranowo. Nah itu dia tokoh idola saya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk sahabat SMA TV dimanapun berada. Semoga kalian sehat ya. Semoga sehat selalu. Jangan lupa pantengin terus SMA TV dari berbagai konten. Oke, kita sudah lama nih nggak ngerilis nggak rilis podcast ya mas. Udah agak lama nih, sekitar 2 bulan. Nah ini alhamdulillah akhirnya kita bisa ngerilis podcast kita yang terbaru. Nah ini bintang tamunya siapa kira-kira kan? Oke, kita sambut ya. Bintang tamunya ada ketua OSIS baru kita. Pasti pada tahu kan? Mas Pramono Jati. Oke. Assalamualaikum Mas Pramono. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas hari ini? Mas? Alhamdulillah baik. Masnya Alhamdulillah sendiri baik. gimana? Baik. Alhamdulillah baik Mas. Baik. Oke, udah makan belum nih? Belum nih. Belum makan. Belum makan Oke. tapi tetap Masih semangat, tetap semangat dong. Semangat Oke. dong. Oke, hari ini saya mau istilahnya apa ya? Berbincang-bincang dulu Mas. Buat ketua OSIS baru gitu ya. Kita pertama perkenalan dulu lah Mas. Oke. Nama panjang saya udah tahu, tapi teman-teman juga sudah tahu kan, Pramono Jati ya Mas. Oke, sekarang tempat tanggal lahir Mas dan lain sebagainya, kayak cita-cita, hobi atau motivasi diri dan lain sebagainya. Monggo Mas. Oke, kalau saya sih nama lengkap Pramono Jati, sering dipanggil atau akrab dipanggil dengan Pram. Nama panggilan Pram, cita-cita bismillah dosen psikologi. Terus tempat tanggal lahir Pekalongan 22 Oktober 2003. Kalau kalian ingin mengadu saya nanti kalau atau ultah ya. Saat ultah. Oke. Ya benar. Terus kalau moto hidup menjadi yang terbaik. Oke ya. Sekarang Mas, orang tua asli mana Mas? Orang tua sih kalau papa asli Blora, kalau Oke. mama asli Kandang Serang gitu. Kandang Serang. Oke, Kandang Serang berarti mana itu Mas, Kandang Serang? Kabupaten Pekalongan, jadi kayak perbatasan Pekalongan sama Banjarnegara. Kalongan ke Banjarnegara. Oke, Ya, paham. Berarti itu dataran tinggi ya Mas? Dataran tinggi. Dataran tinggi. Oke. Sekarang kita mau bahas tentang nama dulu. Oke. Sedikit jelimur sedikit lah agar agak banyak durasinya. Nama ini nama Pramono udah spektakuler kayaknya. Iya, istilahnya udah terkenal di itu televisi Mas. Iya benar. Apa Mas? Pramono Anung aja ada. Apa lagi? Terus di sinetron tukang ojek pengkolan gitu. Hah? Purnomo. Ada. Pramono Jamil ada Mas? Pramono Jamil mungkin ada. Pramono Jamil nggak ada. Oke. Kalau yang paling itu sih Purnomo. Purnomo Di benar. SMA Islam Purnomo. Teman-temanku biasanya. Ketua OSIS baru seringnya siapa sih Div? Apa? Lah carimu siapa? Purnomo, Pok. Intinya itu gini, Mas. Setiap mereka bilang Pramono itu pasti pakainya nama Purnomo. Purnomo. Mungkin Pramono sama Purnomo nggak beda jauh ya. 11-12 lah. 11-12. Tapi kalau sama temennya Mas Pramono ada nggak yang Nggak. Deng Purnomo? Jarang Mas, Pramono semua. Tapi sering denger juga dari Purnomo. Ya tetap nengok aja dah. Oh iya lah ya, itu aku bingung. Siapa sih Purnomo kok? Teman-teman kok biasa nanya Purnomo. Tapi pikir-pikir lagi, oh Pramono. Pas mereka bilang Pramono, ya jenengi kuwi Pramono. Oh. Bener, Mas. Oke, selanjutnya Mas. Mas Pramono itu dulunya SD-nya dari mana Mas? SD Negeri Poncol 2, SD Negeri Pondok 2, terus lanjut ke SMP? SMP Negeri 1 Pekalongan. SMP Sekarang Negeri ke 1 SMA Pekalongan. Islam Oke. Pekalongan. Hampir sama seperti saya. Negeri semua ya? Negeri semua, enggak, negerinya di swasta toh. Ah. Jadi pertamanya SD Negeri Sidoarjo 5 Salatiga, Solo 3. terus lanjut lagi ke SMP Negeri 1 Batang. Benar. Jadi gini, habis dari SD Sidoarjo 5 Salatiga pindah ke langsung ke SMP Negeri 5 Batang. Salatiga. Solo 3. SMP Negeri 5 Salatiga.
Setelah SMP Negeri 5 Salatiga ngerantau lagi nih ke Batang, SMP Negeri 1 Batang. Setelah selesai ke SMA Islam akhirnya gitu. Jadi penuh perantauan ya. Nah itu makanya itu insya Allah saya pengen sih nanti kuliah juga merantau gitu. Ya, di luar negeri ya, amin. Amin luar negeri amin. Amin, amin. Oke Mas Pram, di organisasi Mas, saya mau nanya tentang organisasi ini. Mas Pram ini udah berapa lama berkecimpung di organisasi? Kalau sebelum di OSIS Ya. ke organisasi umum sih kayak Ya. masyarakat, kayak remaja masjid gitu kan. Tapi bagiannya ke anggota biasa ya udahlah pemula kan mungkin. Mulai, oke. Organisasi awal saya sendiri dan saya banyak belajar dari situ walaupun buat teh, nganter teh, Ya. ngangkat ini, ngangkat itu mungkin itu pelajaran bagi saya dan pendidikan sih. Tapi kebanyakan Mas, orang kalau mau ikut organisasi ada dua orang tipe orang nih Mas. Yang pertama dia emang cuma ikut-ikut organisasi. Yang kedua itu dia pengen ikut organisasi biar bisa membesarkan nama. Jadi dia pengen cepet-cepet dapat jabatan tinggi. Nah, tapi ada lagi satu lagi nih berarti tiga berarti. Yang satunya itu berarti orangnya memang ingin organisasi, ingin cari pengalaman dan nggak pengen terlalu nggak terlalu pengen jabatan. Jadi orangnya tuh dikasih jabatan ya alhamdulillah berarti kinerja saya baik, nggak dikasih jabatan ataupun jabatannya rendah juga enggak apa-apa buat pengalaman karena semuanya itu dari nol gitu. Iya benar. Nah, jadi kan orang banyak kayak gitu ya Mas. Di OSIS ada nggak? Ya tentunya kan tiap orang beda-beda kan. Nah, tapi dari pandangnya Mas Pram? Kalau saya sendiri nih, Ya. kalau dari pribadi saya sendiri lebih ke buat belajar sih. Jadi Buat belajar. apapun jabatannya, apapun bagiannya, Oke. wah ini amanah saya nih, ini pendidikan saya dan saya harus ngelakoni dan saya siap ngulangi dari nol. Siap. Saya belajar dari nol, terus merintis ke atas 100 gitu. Oke. Belajar dari bayi gampangnya. Oke. Nah, dengar kata-kata dari Mas Pramono tadi, saya jadi ingat nih sama guru kita Bener. paling populer nih. Siapa Mas? Siapa nih? Banyak sih. Saya anggap populer semua. Populer semua, tapi ini the best of guru-guru lainnya lah. Mentor saya ini. Mentor. Oke, ya, saya ingat dari kata-kata Pak Lukman. Biasanya Pak Lukman ngeliat podcast ini. Halo Pak Lukman. Semoga sehat selalu Pak Lukman. Jadi saya ingat kata-kata beliau. Beliau pernah bilang Mas. Jadi semuanya itu bagaikan bayi. Kenapa bagaikan bayi? Karena bayi itu saat dia pengen berjalan, dia itu punya proses dari awalnya berangkang atau apa? Merangkak, iya kok berangkang. Merangkak dulu, terus bisa jongkok akhirnya bisa berjalan. Nah, saya diajari seperti itu sama beliau, Pak Lukman itu. Beliau selalu bilang ke saya kayak gitu. Jadinya sampai sekarang terngiang-ngiang, Mas. Bukan terngiang-ngiang kata-kata mantan atau kata-kata pacar, tapi terngiang-ngiangnya kata-katanya Pak Lukman itu. Jadi setiap saya apapun melakukan organisasi, akhirnya saya keingat kalau misal buat kegiatan Mas, Pak Lukman selalu bilang gitu sama saya. Semua itu kayak bayi, diibaratkan bayi. Jadi saat kita mau melakukan kegiatan itu dari nol dulu, dari merangkak dulu, baru bisa jalan gitu. Itu yang paling saya ingat itu Mas. Oke. Malah saya yang curhat ini. Kayak saya di podcast ini nih. Oke. Selanjutnya Mas. Di organisasi OSIS. Selain jangan selain dulu. Di organisasi OSIS dulu aja ya Mas. Di organisasi OSIS ini Mas Pramono kan jadi ketua nih Mas ya. Alhamdulillah. Dari awal itu emang udah pengen jadi ketua atau dorongan atau gimana? Kalau saya sih keinginan diri saya sendiri. Oke. Jadi walaupun kota OSIS nanti bakal jadi gini. Ya. Saya nggak mandang gitu, tapi ini pendidikan saya, ini sarana dan prasarana saya untuk mengembangkan diri saya sendiri dari mungkin dari nol sampai ke perfect from zero to zero. Siap menerima segala masalah from zero to hero. Oh iya, from zero to hero. Sama aja kayak gitu tadi. Seperti yang dari 0 sampai ke 100 kan 100 itu. benar, tapi Mas Pramono siap nggak nerima masalah apapun lah. Istilahnya apa ya? Kalau itu lupa aku. Intinya gitulah. Siap menerima masalah nggak saat Mas Pramono menjadi ketua OSIS? Sebelum saya
sebelum saya menyalonkan diri sebagai ketua OSIS, saya sudah berpikir panjang Siap-siap. resikonya apa saja yang saya dapatkan dan efek positif dan efek negatif apa saja yang saya dapatkan. Jadi saya sudah memikirkan matang dan insya Allah nanti waktu berjalannya saya siap, saya kuat dan bisa melalui semuanya gitu. Oke, lanjut Mas. Selain organisasi OSIS, ada nggak Mas Permono ikut organisasi di sekolah lagi? Di sekolah sebelum OSIS saya juga ikutan hampir banyak sih. Oke. Mungkin di Rohis juga ikut Rohis, dulu sebagai anggota. Terus PMR ikut. PMR ikut. Terus ekstrakurikuler SMI TV sekarang. SMI TV, oke. Terus cukup sih kayaknya 3. Cukup ya? Oh iya, English Club, Arabic Club juga. Oke, itu juga Salah satu ekstrakurikuler. ekskul, iya. Ekskul, oke. Lanjut Mas. Pertama nih, saya mau nanya tentang apa namanya Mas Pramono di OSIS itu pas kita kan ada nih debat Pilketos ini. Ya benar. Nah itu kan sempat ada gesekan lah gitu lah. Benar. Ya, saya panitianya juga kan. Saya panitianya guys ya. Ada gesekan dikit lah apa namanya biasa lah kan. Namanya aja debat kan. Debat kan biasanya kan kalau presiden aja sampai ada sampai kayak gitu lah maksudnya kayak tawuran lah gitu kan. Nah ini pun saya terapkan di apa namanya Pilketos di SMA pun teman-teman ya. Teman-teman pasti juga sudah tahu kan. Akhirnya terjadi sedikit gesekan kan dari pendukung A dan pendukung B kayak gitu ya Mas. Benar. Nah tanggapan Mas Pramono pas itu kan sempat ada nih gesekan untuk kubu nomor 2 ya Mas. Ya nomor 2. Kubu nomor 2. Nah itu gimana Mas tanggapannya dari Mas Pramono? Pertama sih waktu sebelum terpilih kan waktu itu waktu debat, waktu penyampaian visi misi banyak pendukung dari nomor urut 1 saya sendiri dan nomor urut 2. Oke. Itu emang sempat gesekan nih. Gesekan, tapi dari saya sendiri dan lawan saya enggak ada gesekan, malah akrab. Karena biasanya emang kayak gitu Mas. Apa namanya? Orang biasanya kalau yang pemilihan gitu paslonnya itu malah itu apa namanya santai gitu. Masih berteman. Bener. Tapi yang bikin panas itu emang pendukungnya kan gitu. Pendukung, Itu dia tekanannya kan gitu. Oke lanjut Mas. Terus waktu saya melihat pendukung saya dan pendukung lawan saya gesek nih, aneh nih, pendukungnya gesek calonnya malah santai aja, malah berteman gitu kan. Bener. Waktu saya terpilih nih, alhamdulillah terpilih, menang banyak. 80% kalau bisa dihitung. 80% dan masih utuh nih, masih gesek terus kan. Iya, sampai akhir. Akhir Pilketos pun masih ada gesekan. Masih ada. Setelah Pilketos masih ada. Masih ada. Masya Allah. Saya bingung nih. Waktu itu belum dilantik kan, tapi saya seolah-olah saya ini ketua saya. Ini saya ketua nih. Saya coba nih, kamu ada masalah apa nih? Saya coba tanya ke lawan saya. Ternyata dia cerita banyak ke saya. Saya tahu masalahnya, saya identifikasi masalahnya. Saya tahu semua. Saya paham. Terus saya panggil ke pelakunya, tapi beda waktu. Saya panggil tatap muka, saya tanyakan ini dan alhamdulillah pelakunya merasa bersalah dan ingin meminta maaf. Dari pihak pelaku ingin bertemu dan dari si lawan saya ingin bertemu juga. Saya temukan 3 orang dalam satu ruangan, saya pecahkan masalah itu, saya bicara baik-baik dalam kekeluargaan. Alhamdulillah selesai semua. Deal semua. Deal berarti apa sebenarnya yang Mas Pramono dapat dari debat Pilketos itu? Yang saya dapat dari Pilketos pertama pengalaman tentunya kan. Pengalaman terus tahu cara menyikapi orang berbagai orang nih, berbagai hal. Sikap orang ini, sikap orang A, orang B, orang C berbeda. Jadi tapi kita tahu cara menyikapinya mana saja dan kita tahu masalahnya apa dan bisa merangkul semuanya dan bisa menyelesaikan. Banyak hal lagi yang bisa disampaikan. Itu istilahnya Pilpres versi light ya Mas. Ya benar. Pilpres versi light. Nah itu dia. Jadi kita teman-teman nih yang ngerasa bahwasanya ketua OSIS sih biasa-biasa aja, nggak ada apa namanya poin plusnya. Tapi sebenarnya walaupun kalian ngelihatnya biasa-biasa aja, pengalamannya banyak loh.
Walaupun di SMA Islam loh. Iya nggak Mas? Benar. Banyak pengalamannya yang benar. Jadi mungkin ini podcast ini bisa memacu lah mungkin untuk tahun depan. Mungkin banyak yang pengen jadi ketua OSIS atau gimana gitu kan. Tapi ya semoga aja lebih lebih berkualitas lah itu. Maksudnya pas saya ada kualitasnya, Mas Pramono juga ada kualitasnya, dan semoga aja yang selanjutnya juga kualitasnya lebih tinggi, bahkan jangan sampai sama seperti saya. Penting kan kita pengen kayak gitu ya Mas. Setiap tahun pengennya kan berkembang kan gitu kan. Benar. Oke, selanjut Mas. Sekarang saya mau nanya nih tentang teman-teman organisasi di OSIS nih. Ya benar. Kan banyak nih orang yang males-malesan, orang yang ada yang giat, orang yang sedang-sedengan. Nah itu bagaimana Mas Pramono menyikapinya? Kalau anggota atau teman yang sudah naik turun keaktifannya, Oke. itu kan hukum alam kan Mas. Hukum alam. Udah kodratnya organisasi gitu. Oke. Jadi saya sebagai ketua OSIS harus tahu masalahnya apa dulu. Coba saya tanya, oh ternyata dia punya masalah di luar organisasi. Luar organisasi? Organisasi misalnya masalah perbucinan mungkin kan, gitu kan. Biasa kan remaja gitu kan. Aduh. Saya coba dong, saya bisa berkenan enggak menyelesaikan masalah gitu kan. Dan alhamdulillah mereka juga ini butuh bantuan gitu. Saya bantu menyelesaikan masalah. Oke. Bukan perbucinan sih. Apa ya? Kalau misalkan apa gitu kan, ya gitu. Ya di luar organisasi lah. Organisasi. Yang penting itu. Oke. Terselesaikan nih. Oke. Terus alhamdulillahnya ada efek positif di organisasi, dia aktif kembali. Aktif kembali. Itu dari segi masalah yang dihadapi yang di luar organisasi. Kalau misalkan udah lemes, udah loyo di organisasi, Iya. saya tanya dia ternyata apa gitu, kayak punya masalah membagi waktu buat belajar, buat ini dia masalah gini. Saya ngomong enggak, kita tuh di organisasi diajarkan cara manajemen waktu dan diri gitu kan. Itu Diri. paling penting itu kan Mas ya. Bener. Masalahkan. Tapi ada organisasi, maksud saya anggota yang benar-benar udah kayak loyo banget, udah males males tuh kan. Kegiatan males Kita cobalah saya kode pertama dengan cara reshuffle. Reshuffle itu menaikkan atau menurunkan jabatan gitu. Terus juga reshuffle Pernah Mas? pernah waktu semester 1 akhir saya reshuffle pertama. Berarti orangnya jadinya apa itu? Jadinya yang tadinya diturunkan dia aktif kembali. Nah, jadinya pertamanya apa? Itu jabatannya. Jabatannya banyak sih, kayak ketua divisi dan saya jadikan ke anggota divisi. Langsung turun ke anggota. Turun ke anggota, jadi tegaskan aja langsung. Oke. Saya reshuffle gitu dan pindah-pindah nih divisi ini pindah ini dengan divisi Imtak, divisi Humas, saya pindah-pindah gitu. Oke. Jadi banyak dari anggota yang merasa ini, wah dia udah di kode-kode sama ketua harus aktif kembali, dan alhamdulillah naik lagi. Kalau misalkan udah segala cara dilontarkan sama bisa, dihitung nggak bisa itu kan semuanya alot. Ya saya dan pembina OSIS memberikan jalan keluar. Please exit gitu Pak. Silahkan keluar. Silahkan keluar. Oke, sekarang Mas, saya lupa nih. Saya mau nanya nih persiapan Mas Pramono sebelumnya. Sebelum debat Pilketos, ada nggak persiapan sebelumnya? Kalau penonton pengen tahu keluh kesah saya belajar waktu Pilketos, sangat banyak sih. Jadi waktu itu kelas 10 udah ada niatan untuk menjadi ketua OSIS. Ya, udah ada niatan. Keren. Tapi belum ada gambaran mau gimana aja. Prokernya gitu ya. Amati semua, saya stalking organisasi SMA lain, stalking organisasi kuliahan, saya cari semua gini-gini. Waktu kelas 11 saya ini ngomong sama orang tua dulu. Ternyata dari orang tua ini diberi dukungan yang sangat maksimal. Sangat maksimal. Waktu saya ini, ya setuju, papa setuju, mama setuju. Dari papa sendiri diajarkan cara membuat proker jangka pendek, jangka tengah, jangka panjang, dikasih tahu visi misi gini, harus tahu tentang sekolah, harus tahu diri sendiri dulu. Terus waktu ada kesempatan untuk menyalurkan diri, saya mengajukan diri Mas. Tapi BTW Mas, bapaknya Mas Pramono itu kerjanya apa? Guru atau apa? Kalau papa dulu ini kayak pemberdaya masyarakat. Kalau mama?
Guru SMP. Guru SMP mana Mas? SMP 10. SMP 10. Pekalongan. Berarti Mas Pramono sebelum debat Pilketos itu sudah diajari tentang apa namanya itu menyusun broker dan lain sebagainya. Sudah. Juga public speaking? Ya tentunya diajarkan terus tiap hari. Tiap hari? Harus. Oke, lanjut Mas ceritanya. Di waktu itu disetujui. Oke. Waktu ada Pilketos saya menyalonkan diri. Nah ini paling saya ingat nih. Apa ini? Momen seumur hidup mungkin ya. Oke. 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 Waktu itu semalam sebelum ini, berarti H-1 ya. H-1 sebelum debat, saya belajar public speaking, saya belajar pidato gimana. Ya. Waktu saya di rumah tuh malam-malam habis makan malam bareng-bareng, saya disuruh berdiri di depan kakak, di depan orang tua. Jadi mereka tuh ibaratkan penonton dan juri-juri yang akan menguji nanti besok itu kan. Saya ngomong gini-gini, saya latihan. Kok salah pembukaan lupa gini, saya sempat dimarahin. Tapi saya nggak patah semangat. Tetap semangat. Saya baca pahami. Udah paham. Nanti dari kakak kan juga organisasi kan, organisasi kuliah. Dia nanti kemungkinan besok kamu akan ditanya ini, kamu akan ditanya ini. Sebab kamu bikin jawaban dari sekarang. Langsung dikasih waktu 3 menit. Saya masih bingung, terus tetap dimarahin, kamu gimana gini. Ya intinya marah-marah terus kan. Gini. Jadi saya pikir lagi. Saya ngomong lagi ke keluarga, katanya udah Bismillah aja besok. Waktu penyampaian visi misi, waktu orasi, alhamdulillah lancar. Waktu debat, alhamdulillah bisa terjawab semua, dan waktu pertanyaan bisa terjawab juga. Alhamdulillah semalam udah belajar keluar semua. Alhamdulillah. Terus pas persiapan nih Mas, ada nggak hal yang aneh mungkin? Ada nggak? Kalau pas persiapan aneh sih mungkin nggak ada sih. Mungkin kayak apa ya? Yang paling dikenangkan tadi kan itu apa namanya latihan. Itu latihannya itu berarti tentang soal materi dan lain sebagainya. Iya benar. Pas latihan itu pakai baju tidur atau gimana Mas? Baju makan? Waktu latihan nih ini paling mengesalkan mungkin. paling mengesal kan. yang keluarga rumah pakai baju tidur, pakai sarungan mungkin ayah kan. Habis sholat gitu kan. Habis sholat pakai baju koko. Saya sendiri pakainya ini base cap. Oh berarti sesuai itu ya peraturan debat itu. Pakainya ada Jawa. Base cap ada Jawa. Pakai belangkon juga. Oh berarti udah harus bener-bener kayak itu ya. Kayak lainnya orang rame. Kayak di tempat kejadian langsung gitu. Iya kan? bener. Jadi kayak itu latihan dari base cap. Ini gimana nih base cap? Pas enggak nih, saya juga punya base cap kan. Alhamdulillah ada belangkon juga pakai gini-gini. Terus waktu hari-harinya lancar semua. Alhamdulillah, berarti intinya kita dapat satu poin lah dari Mas Pramono ini. Apapun yang kita lakukan, izin orang tua ya Mas. Bener. Izin orang tua itu harus direstui dari orang tua, itu paling pertama. Karena apa? Saat kita minta izin orang tua akhirnya merestui, akhirnya hasilnya ya alhamdulillah ya Mas. Alhamdulillah. Nah itu dia satu poin untuk kita. Nah, itu makanya kita kalau melakukan apa-apa kita harus ya Mas. Harus izin orang tua seperti itu. Oke. Lanjut Mas. Sekarang saya mau nanya nih tentang program kerjanya Mas Pramono untuk 1 tahun ke depan ini. Iya. Kalau program kerja yang mendatang ya Mas. Iya. Dalam jangka waktu seminggu. Seminggu itu 1 minggu sekali. Insya Allah saya menggerakkan divisi Imtak, Iman dan Takwa untuk menggalang dana untuk bakti sosial tiap minggu. Insya Allah hari Kamis. Jadi dana ini didapatkan dari warga sekolah Mas. Jadi bukan dari siswa-siswi, dari warga sekolah. Jadi penggalangan dana, nama programnya tuh Dopaisi, donasi para insan SMAI. Oh keren. Dopaisi. Keren. Dopaisi. Donasi para insan SMAI. Para insan SMAI. Wah keren. Insan kan manusia. Oke, siap. Lanjut. Setiap minggu, jadi seikhlasnya Mas. Seikhlasnya. Berarti setiap hari apa tadi Mas? Hari Kamis insya Allah. Itu berupa apa Mas? Berupa uang sih. Maksudnya ke orangnya itu berupa nasi, makanan?
Oh, kalau Atau dari penggalangan dana berupa uang nih, Mas. Oh, Tapi di penggalangan dana OSIS, berupa uang, iya benar. di OSIS nanti Diolah menjadi, diolah bisa barang, bisa makanan pokok. Tapi kita tahu targetnya siapa dulu. Misalnya target bencana nih, bencana banjir. Bencana banjir butuhnya apa aja? Air bersih, pakaian bersih, makanan pokok. Jadi bisa alokasikan ke dana itu nanti sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan yang itu ya, apa yang kita beri ya. Ya benar. Oke, terus lanjut Mas, apa lagi? Kalau proker 1 minggu itu. Ya. Tapi terus lalu. Tapi bentar Mas, BTW ini proker yang pertama ini kita kan masuk ke apa namanya, sosial ya Mas? Sosial. Sosial lah, ini kan juga masuk ke rohis nih. Ya rohis. Keagamaan juga masuk nih, karena apa namanya, kita harus saling menolong lah sesama muslim kan gitu ya. Ya benar. Terus selanjutnya juga masih bersangkut paut sama Dewan Ambalan ya Mas? Ya, Dewan Ambalan. Nah, masyarakatan kan itu. Mas Pramono ada pikiran ke kolaborasi kepada organisasi tersebut? Dewan Ambalan termasuk. Ya, termasuk Dewan Ambalan. Dewan Ambalan kan jadi gini loh. Kalau di SMA, kalau di sekolah nih, setahu saya OSIS itu paling tinggi organisasi. Jadi Dewan Ambalan, PMR, Rohani Islam itu dalam naungan OSIS. Jadi OSIS itu kan sebagai payung. Siap. Ini bawah-bawahnya tuh organisasi. Jadi kalau Dewan Ambalan pingin buat proker apa yang menurut dia bagus, jadi kita bisa jalankan bersama. Kalau butuh organisasinya juga, misalkan Dewan Ambalan kan pramuka kan bersangkutan dengan pramuka. Siap. Dewan Pramuka nanti di pramuka ini tak tanyain saya tanyakan butuh ini butuh apa aja nanti di pramuka nanti untuk kelas 10. Misalkan Dewan Ambalan nih, Dewan Ambalan. Bentar, dia tuh kalau di OSIS divisi Dewan Kepemimpinan dan Kewarganegaraan, DKK bisa disebut. Jadi kalau Dewan Ambalan ini pingin buat nih perpisahan kakak-kakak DA untuk adik-adik kelas. Itu mungkin di akhir acara, akhir pramuka gitu kan. Jadi misalkan Dewan Ambalan butuh OSIS, jadi kita bantu. Berarti apapun kegiatan dari Dewan Ambalan maupun rohis ya Mas? Ya, rohis. Organisasi lain udah semuanya gitu ya? Organisasi. Semua organisasi ini. Berarti masih bisa apa namanya, OSIS tuh pasti ya? Pasti membantu. Pasti membantu dan ada. Nah, kalau Mas Pramono sendiri lebih milih untuk apa namanya, berkolaborasi langsung, maksudnya yuk kita kolaborasi, atau nunggu orang mengajukan kolaborasi ke Mas Pramono? Dari saya sendiri lebih ke mengajak, menawarkan dan mengajak kan. Jadi misalkan nih mau enggak gitu ya? Mau enggak ketua organisasinya saya tanyakan ada proker apa nih? Prokernya dia sebutkan semua dan saya tanyakan proker ini butuh OSIS enggak, butuh apa aja? Terus lingkupnya apa aja, lingkupnya mana saja, misalkan lingkupnya ke masyarakat dan butuh banyak organisasi. Jadi saya sebagai ketua OSIS juga harus ikut bantu, bukan ketua OSIS tapi OSIS semuanya, bukan hanya ketua OSIS saja gitu, tapi membantu semua OSIS. Jadi misalkan di acara PMR nih, dia pengen buat perlombaan pertolongan pertama nih, ada, jadi dia lingkupnya kan bukan ke satu sekolah kan, bukan di SMA tapi banyak sekolah, mungkin sampai ke provinsi Jawa Tengah kayak Jawa Barat. Jadi misalkan dia butuh OSIS nih, OSIS juga bantu. Di OSIS juga ada divisi kesehatan. Kita bantu. Kalau misalkan di organisasi lain juga seperti itu. Pasti bantu gitu ya Mas. Pasti bantu. Berarti intinya ini untuk seluruh teman-teman organisasi maupun rohis, Dewan Ambalan, PMR dan lain sebagainya, kalau butuh bantuan tinggal bilang aja gitu ya Mas ya. Pasti juga Mas Pramono juga menawarkan kalau kalian punya acara gitu ya. Lanjut Mas. Sekarang program selanjutnya apa ini? Program selanjutnya membantu dan mensukseskan acara tahunan sekolah. Misalkan acara tahunan sekolah kelas meeting nih. Kelas meeting. Jadi kan itu tugasnya OSIS kan, tapi acara sekolah juga. Nah, OSIS terlibat penuh dalam kelas meeting itu untuk membuat semeriah mungkin gimana. Kelas meeting, terus ke taksis SMA Islam Pekalongan. Terus ke perpisahan sekolah, perpisahan kakak kelas 12 itu kan juga tugas dari organisasi OSIS juga kan. Jadi membantu dan mensukseskan acara sekolah. Sekarang acaranya tetap bantu. Saya ambil satu-satu dulu ya Mas. Saya tanyakan satu-satu. Dari yang pertama kelas meeting.
Kelas meeting apa namanya? Kalau dari Mas Pramono sendiri lebih milih apa namanya? Lomba olahraga atau lomba akademik atau dicampur Kalau saya sih semuanya. Jadi semuanya? sesuai proker OSIS kami juga mengembangkan akademik dan non akademik. Oke. Jadi akademiknya misalkan di akademik lomba cerdas cermat nih Ya, ada. oke. Terus ke pembuatan desain grafis mungkin ada. Oke. Lah non akademik seperti basket, Oke. volley, sepak bola atau Ya. futsal, badminton tetap dilaksanakan. Jadi semuanya dilaksanakan semua. Oke. Terus Mas, yang selanjutnya tadi apa tadi? Ini taksis. Taksis ini baru kita rayakan ini ya Mas, 1 tahun yang lalu ya. Berarti baru 1 kali ya. Sekali. Kita itu baru 1 kali merayakan. Nah, ini berarti tahun depan ini ada Mas. Insya Allah ada. Insya Allah ada. Alhamdulillah ya ini. Amin. Intinya acara ini kan udah ini aja. Saya mau nanya nih sama Mas Pram. Inti dari acara taksis apa Mas? Bagi Mas Pram sendiri. Mungkin taksis gambarnya kayak perayaan ulang tahun kan. Perayaan Jadi ulang kita tahun. tahu nih Oke. hari bersejarah untuk SMA Islam tuh kapan. Ya. Jadi kita tahu nih SMA Islam tuh apa. Dan Oke. kita tahu selak beluk SMA Islam Siapa bagaimana pendiri gitu ya? sejarahnya, pendirinya, kita tahu semua. Jadi dari saya sendiri kita tahu sejarah dan asal usul SMA Islam Pekalongan. Oke. Lah apalagi saya juga IPS kan, IPS, sejarah iya. jadi kita tahu sejarahnya apa aja, harus tahu gitu. Sebagai siswa SMA ya harus tahu ini sekolah saya dan saya harus mencintai SMA Islam gitu. Untuk berarti yang tahun kemarin itu 58 tahun ya Mas. Baru 1 kali nih. Akhirnya kita menuju ke 59 tahun ini ya Mas. Ada nggak suatu gebrakan dari Mas Pramono mungkin acara yang beda dari tahun lalu? Ada nggak kira-kira? Atau Kalau dari saya sih pertama nih ya perlombaan dulu. perlombaan dulu. Dibuka dengan mungkin Apel bukan ya? apel mungkin apel lalu apel ada perlombaan setelah apel perlombaan mungkin Ya. beberapa hari dan hari puncaknya tuh ada kayak pengajian mungkin atau Pentas seni. pentas seni. Oke. Semuanya kita tampilkan di akhir acara di puncak acara itu. Tapi Mas, BTW kalau misal nih masih dalam keadaan pandemi Mas gimana Mas? Kalau dalam keadaan pandemi kan Ya. kita tetap mengadakan taksis 59 tahun itu Ya. dengan cara daring Online berarti. online berarti dalam jaringan. Gimana Mas caranya biar bisa meriah? Pertama nih apel. Apel. Apel kan yang ikut apel misalkan OSIS nih. Ya. Jadi kita nge-shoot Live ya? live dalam bentuk Zoom mungkin Oke. bisa Instagram live, Instagram Facebook, Instagram YouTube. Ya. Kita dalam jaringan live tuh Ya. kalau apel. Lah perlombaan kita adakan di online juga, tapi kalau offline mungkin kurang bisa kan. Iya, karena pandemi kan gitu. Karena pandemi mengurangi berkerumunan. Ya. Online, lomba online kayak LCC, Ya. pembuatan desain grafis, pembuatan video, Video, untuk PPDB ya, mungkin. benar. PPDB terus waktu acara puncak kita adakan webinar. Webinar. Webinar itu ini apa? Perayaan taksis. Oke. Terus ada juga pengajian akbar. Pengajian akbar. Oke. Dan penyerahan hadiah-hadiah lomba dan Oke. pentas seni mungkin bisa. Seni ya. Oke, terus Mas. Lanjutnya tadi apa setelah taksis itu? Nih perpisahan. Perpisahan. Berarti Mas Pramono tahun ini udah menyiapkan nih perpisahan. Insya Allah. Insya Allah berarti angkatan saya ini. Ya, benar. Oke teman-teman kelas 12 ini dengarkan nih. Harus nyimak nih video nih, harus nyimak. Jadi ketua OSIS kita udah Insya Allah ya Mas. Insya Allah. Amin. Mempersiapkan nih untuk apa namanya kelulusan perpisahan kelas 12. Tinggal apa namanya nunggu waktu aja ya Mas. Waktu. Kita tunggu waktu cocoknya kapan, persiapannya gimana dan lain sebagainya. Oke Mas Pramono. Sekarang lanjut proker selanjutnya apa ini? Proker selanjutnya saya ketiga ini Oke. mengembangkan soft skill, hard skill, minat dan bakat. Jadi kita harus Ya. tahu soft skill siswa-siswi SMA Islam itu apa, Oke. hard skillnya apa dan minat bakatnya apa. Jadi kita juga harus merangkul semua ekskul Ya. dan semua organisasi. Kalau organisasi kan mungkin udah berjalan sendiri kan, udah Ya. berjalan dari lama. Kalau ekskul ini mungkin belum ada. Jadi kayak ekskul basket, futsal, volley atau badminton itu kan belum berjalan kayak sistem
sistem apa namanya peraturan demokrasi gitu kan. Oke. Jadi kalau saya pinginnya organisasi juga, mohon maaf, saya pinginnya ekskul juga ada kayak sistem tatanan pemerintahan, ada ketua Oke, ada ekskul. sekretaris gitu ya. Ya benar. Jadi Darat dan lain sebagainya gitu. kita tahu dia walaupun walaupun apa basket, tapi dia juga tahu Iya. apa caranya pemerintahan itu gimana. Organisasi itu gimana? Ya organisasi dalam Berkelompok ekskul. itu gimana gitu Ya ya, Mas. benar. Jadi kalau saya tawarin, saya sudah menawarkan 3 ekskul. Pertama basket, Oke. PMR juga Ya. ekskul organisasi kan. Oke. PMR dan volley. Oke. Jadi basket tuh waktu tim basket kaptennya saya tanyakan. Saya coba nih basket gimana kalau mau berkembang di SMA Islam. Ya. Ya mau. Ya, gimana caranya? Saya jelaskan semuanya. Salah satunya kayak menampilkan basket di SMA Islam melalui media sosial, salah satunya Oke. Instagram. Instagram, oke. Berarti pembuatan akun ya? Pembuatan akun sendiri, Oke. jadi akun official nanti Ya. menyusul. Kaptennya saya suruh ini, yaudah kamu buat akunnya, nanti Oke. kalau yang ngelola bisa dari basketnya sendiri atau dari OSIS-nya. Oke. Basket juga PMR dan volley. Itu masih 3 sih. Yang lainnya masih menyusul. Oke, sekarang Mas, ini ada nih dari satu ekskul nih yang minta apa namanya perhatian dari ketua OSIS nih, biar bisa masuk ke dalam lingkup sekolah. Jadi dari ekskul mana kira-kira Mas? Ekskul badminton. Oh, badminton. Badminton ada sih lapangan nih. Ada, Ada. lapangannya ada ya. Salah Mas, apa lagi coba? Tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan. Silat ada kok. Silat ada masuk. Karate Ini nggak ada. masuk Mas, ini nggak masuk dari susunan sekolah. English club English club malah ada. dipegang langsung sama kepala Kepala sekolah. sekolah kan gitu. Benar. Saya tebak lagi sepak bola. Sepak bola nggak bakal, ini nggak Kurang. ada. Itu sepak bola itu butuh sekitar 30 anak lebih loh Mas. Bola 11 pemain, 11 cadangan atau gimana kan itu. Kan banyak itu sepak bola. one more again. Futsal mungkin. Nah, itu dia futsal. Mas, futsal Mas. Jadi futsal ini kita itu sudah banyak Mas. Kita sudah banyak apa namanya? Grupnya juga sudah ada. Kita anggotanya juga sudah banyak banget Mas. Jadi kita tinggal istilahnya siaplah berprestasi gitu Mas. Dari kita siap berprestasi, teman-teman juga bilang ke saya untuk mengajukan kepada sekolah biar sekolah itu lebih perhatian ke futsal juga itu loh Mas, biar ada pembinanya, terus latihannya dijadwalkan juga di sekolah, futsal itu kapan dan berapa jam, pembinanya siapa gitu loh Mas. Ini nanti Mas Pramono bisa ya mengajukan ke sekolah ya? Bisa mengajukan kok. Nah itu coba Mas Pramono nanti cari dalangnya siapa, dalang dari futsal itu siapa gitu Mas. Ya, nanti saya cari tahu kapten dari futsalnya itu siapa gitu. Nah itu beberapa itu sebenarnya SMA Islam tuh punya banyak Mas, banyak talenta. SMA Islam tuh banyak talenta. Sebenarnya orang tuh siswa-siswi SMA Islam tuh banyak banget talentanya. Maksudnya mereka punya suatu ya itulah Mas, talenta lah gitu, aku bingung. Kelebihan gitu. Dia punya kelebihan, mereka punya performa juga yang bagus di suatu bidang. Tetapi kadang bidang tersebut tidak ada di ekskul SMA gitu loh Mas. Jadi mereka ingin berkembang, mencoba untuk berkembang di SMA, tapi pas di SMA ternyata ekskulnya nggak ada gitu Mas. Nah itu kan akhirnya bukannya mau mengembangkan minat bakat siswa, tetapi malah akhirnya siswa yang minat dan bakat di suatu suatu mungkin ekskul tersebut, tapi ekskulnya nggak ada, akhirnya turun gitu Mas. Nah, itu kan permasalahan kita kan di situ. Sedangkan nih Mas, kalau ada nih minat bakat, misal ada yang bakatnya jahit, minatnya jahit gitu, tapi kan nggak ada nih, misal nggak ada nih ekskul jahit. Nah itu kan gimana Mas? Sedangkan yang minat cuma 1-2 orang toh Mas, tapi mereka mengajukan buat bisa ada ekskul menjahit. Gimana Mas? Oke. Jadi kami nih sebagai OSIS harus tahu siswa-siswi itu performanya mana, kelebihannya mana, dan kekurangannya mana. Jadi kita harus tahu, mendata semua siswa mungkin kita harus tahu semuanya. Sedangkan dia minatnya mungkin ekskulnya sedikit nih, tapi kita tetap ajukan ke sekolah. Pak, misalkan ini Pak ada yang ingin menjahit Pak, tapi kurang nih Pak orang-orang, tapi cuma 5 atau 10 orang Pak.
ya kita tetap harus adakan. Harus adakan. Kita harus minta setuju dari pembina OSIS, wakil kesiswaan dan Oke. kepala sekolah. Kita carikan orangnya nanti yang bisa menjahit, yang bisa desain grafis mungkin. Ya, oke. Yang kita walaupun di sekolah swasta, apalagi di SMA Islam Pekalongan, jadi kita harus tahu talentnya apa, Anak itu kelebihan apa, apa aja, dan kita harus mengembangkannya. Karena setiap orang tuh ya Mas, pasti punya namanya bakat dan kelebihan. Setiap orang tuh pasti punya bakat dan kelebihan. Jadi PR kita sebagai pelaku organisasi ya Mas, kita mencari apa namanya apa sih bakat-bakat dari teman-teman kita itu, biar istilahnya SMA Islam bisa maju gitu kan Mas. Nah itu mungkin jadi PR buat Mas Pramono ya sebagai ketua OSIS. Bagaimana sih kita tahu bakat dan minat seseorang, tetapi banyak kan apa namanya siswa-siswi kita itu kan yang cuma diem aja, walaupun ini contoh aja teman saya misal ya, tapi saya nggak mau nyebut nama ini. Dia punya bakat di suatu bidang, dan bidang itu ya lumayan gitu. Bahasa Inggris dia bisa, menggambar dia bisa. Tapi apa kekurangannya apa Mas? Dia cuma orangnya malu. Dia nggak mau bilang kalau misal dia punya bakat gitu. Dia cuma diem aja, nggak mau berkembang gitu. Nah itu kalau Mas Pramono sendiri, misal nih Mas Pramono disuruh menyelidiki minat bakat dari siswa-siswi SMA Islam, sedangkan orang itu tidak mau berbicara dan tidak mau berkomunikasi, Mas Pramono gimana? Kalau saya sih di OSIS nih ada divisi riset. Ya, Nah, riset gimana tuh- itu Mas divisi riset? Riset tuh kayak menelusuri Menelusuri. talent-talent apa performanya juga, performa siswa tuh ditelusuri semua. Ini gunanya riset tuh kayak mengamati perkembangan sekolah gimana. Ya, Ini dinamika stabil atau gimana gitu. ya, Riset, tugasnya riset. Di riset ini nanti semua mungkin per kelas dulu, dalam lingkup kecil per kelas tanyakan ini ada keluh kesah enggak di sekolah. oke. Misalkan ada nih riset nih data coba mengamati gini-gini. Mm. Terus ada kamu bisa ini nggak gini-gini. Tapi kalau riset kan mungkin menanggapi orang-orang seperti pemalu gitu Ya, harus perlahan kan, kan susah Mas. susah, Susah. nggak harus dikumpulin semua, tapi satu persatu Satu coba persatu, benar. tatap Tatap muka, muka. face to face kita Ya. tanyakan kamu punya kelebihan enggak ini, kamu punya keluh kesah enggak di sini. Kalau dia tetap enggak mau bicara, Ya, kita ya harus pendekatan dengan cara lain, penelitian dengan cara lain, mungkin dari guru, ya. BK itu BK ya Mas, lebihnya kan, heeh. yang tahu banyak hal tentang Siswa. siswa gitu. Nah itu kita sebenarnya bakat itu punya, minat juga banyak yang minat suatu apa namanya yang mereka miliki gitu. Cuma kan banyak juga dari kita yang apa namanya pemalu gitu Mas kan. Nah itu mungkin PR tadi ya saya bilang kepada Mas Pram kan, juga Mas Pram juga punya divisi kan tentang riset itu kan. Ya semoga di divisi itu bisa bekerja maksimal lah Mas. Amin. Sehingga kita dapat menghasilkan siswa-siswa yang akhirnya bakat dan talenta mereka keluar gitu dan bisa menjadi prestasi bagi SMA Islam gitu Mas. Nah mungkin itu ya proker yang terakhir ya Mas. Ya terakhir. Proker terakhir berarti tadi tentang apa tadi? Tentang mengembangkan soft skill, hard skill, minat dan bakat dan merangkul semua organisasi ekskul. Nah itu dia. Nah kita sudah mendengarkan nih tentang proker Mas Pramono dan apa namanya perkenalan dari Mas Pramono sebagai ketua OSIS baru SMA Islam Pekalongan ya Mas ya. Selamat Mas bertugas, semoga bisa lancar sampai akhir jabatan ya Mas ya. Amin, amin. Oke, mungkin sekian apa namanya podcast kali ini bersama Mas Pramono. Kita sudah hampir 40 menit ya Mas ya. 40 menit kita berbincang tapi ngerasa saya 4 menit Mas. 4 menit sama juga. Masih 4 menit aja 4 ya menit. kan. Oke, mungkin itu saja Mas. Saya pengen satu kata motivasi dari Mas Pramono. Untuk semuanya ya. Ya untuk semuanya. Untuk penonton, semua penonton lah yang menonton ini. Jadi kita sebagai manusia ini bisa berkembang. Kita mau nggak berkembang di era yang sekarang ini? Era sekarang ini adalah perkembangan yang sangat pesat. Jadi kita harus berkembang mengikuti zaman dan memahami zaman. Kalau kita tidak bisa mengikuti zaman, kita akan mati. Dengan cepat tertinggal. Kita harus berkembang.
Itu aja sih, Pak. Oke, motivasi dari Mas Pramono intinya kita di era ini yang era yang nggak ada kepastian, cepat berubah dan lain sebagainya, kita harus nggak boleh kita ngikuti zaman tok. Maksudnya kita nggak boleh ngikuti alur. Maksudnya saat alurnya lurus ya lurus terus, pas menggok pas kanan. Jadi kita harus mempunyai suatu perubahan ya Mas. Harus berani melawan perubahan. Jadi kita harus tetap Memahami juga. memahami, berkembang lah dia di era-era seperti ini. Seperti itu teman-teman ya sekalian. Mungkin ini terakhir. Oke. Siapa tokoh idola dari Mas Pramono? Tokoh idola orang tua mungkin. Tokoh idola, tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Oke. Kalau saya mengagumkan ini. Siapa? Presiden kita. Presiden Bapak Pak Jokowi. Oke. Mas Kaisang. Kaisang nonton. Nanti bisa di tag ya. di tag ya Mas. Tag Mas Kaisang Bapak Jokowi. Jadi saya mengagumi Pak Jokowi nih. Oke. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya ngomong gini loh. Kan waktu saya mengamati di media sosial, mungkin Bapak Jokowi ini sangat hebat loh. Jadi walaupun banyak cacian di sana sini, banyak kritikan sana sini, tapi Pak Jokowi tetap tersenyum, tetap tabah dan menghadapi semuanya dengan senyuman. Walaupun saya tahu sih tugas presiden berat banget kan. Berat banget. Jadi dia tetap tersenyum menghadapi semua masalah. Ini alhamdulillah dah 2 periode ini. 2 periode ya Mas. Dengan tantangan besar Mas. Besar. Terutama pandemi Mas. Pandemi juga. Di pandemi, bilang A salah, bilang B salah, bilang C salah gitu ya. Jadi semua salah. Jadi presiden itu memang banyak istilahnya kritikan dan masukan juga dari masyarakat kan seperti itu ya Mas. Oke lah. Tadi kita udah tahu siapa tokoh idola Mas Pramono kan. Benar. Pak Jokowi ya. Sedikit nyerimpung sedikit lah. Saya juga punya tokoh idola teman-teman ya. Juga sama instansi pemerintah. Saya juga sama. Tapi ini saya idolanya nih Pak yang berambut putih. Pak Apa kira-kira? Gus Dur. Kan. Gus Dur emang idola saya. Tapi ini yang idola yang masih menjabat di pemerintahan ini. Yang rambutnya putih, coba tebak-tebakan ini teman Semai TV. Benar, saya tebak nih ya. Siapa? Ini masih gubernur nih. Gubernur. Gubernur Jawa Tengah. Iya, benar. Pak Ganjar. Pak Ganjar Pranowo. Nah, itu dia tokoh idola saya. Jadi beliau tuh beda Mas dari yang lain, Mas. Kok bisa? Ya, dia tuh pemimpin ketua gubernur tapi dia tuh suka kocak gitu loh. Benar. Ya, itu dia tuh punya keunikan gitu. Oke, intinya itu aja lah. Saya yang jadi bukan jadi hostnya ini, yang di podcast sih malah. Oke, sedikit curhat aja lah dikit lah. Oke, semoga Pak Ganjar lihat ini biar nantinya insya Allah ya Pak Ganjar bisa duduk di sini, semoga amin. Mungkin kalian selanjutnya ya. Oke. Mas coba nanti kita crop nanti tak posting di Instagram. Saya tag Pak Ganjar. Teks Pak Ganjar Pak Jokowi ya. Mas Kaisang aja ke sini. Oke, jadi saya pengen coba crop dan tag Pak Ganjar. Mungkin suatu saat insya Allah bisa masuk ke sini dan saya pengen bercerita tentang pendidikan di Jawa Tengah. Seperti itu Mas. Oke. Terima kasih Mas Pramono atas kesempatan hari ini. Mohon maaf Mas apabila ada kesalahan kata maupun pertanyaan dari saya. Terima kasih juga untuk Semai TV ya, sahabat-sahabat Semai TV, sahabat-sahabat sudah menonton sampai akhir acara kali ini. Mungkin saya cukupkan sampai sekarang sampai di menit ke berapa ini? 48 ya Mas? Menit ke-8 ya. 48. Intinya saya cukupkan. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita tunggu lagi podcast selanjutnya dari kita. Insya Allah kita akan tambah pemateri kita ataupun bintang tamu kita yang lebih wow lagi gitu. Ini ada ketua OSIS, besok ini siapa nih kira-kira? Apakah benar Pak Ganjar Pranowo? Amin. Ataupun selanjutnya malah justrunya Pak Jokowi. Tapi Mas Deddy Kobuzer aja mau ketemu Pak Jokowi aja susah, baru Pak Ma'ruf Amin kemarin saya lihat terakhir. Oke Mas, semuanya terima kasih hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih untuk seluruh sahabat Semai TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya ya. Oke, saya cukupkan sampai sini. Tetap
pantengin channel YouTube SMA ITV. Terutama Mas Pramono ya. Iya. Sudah jadi apa namanya? Ketua OSIS. Ya, ketua OSIS juga, bintang tamu juga hari Bintang ini OSIS. harus wajib subscribe, Mas. Oh iya, saya Kalau boleh nggak promosi subscribe, nggak nih? boleh. Boleh promosi. Kalau nggak subscribe nggak boleh pulang loh. Oh iya. Nggak boleh pulang Saya loh. udah subscribe dari pertama nih. Oh udah. Udah. Kalau belum tak suruh subscribe sekarang Ayo, nih. sekarang nih. Namanya ada tuh. Oke. Tadi mau apa Mas tadi Mas? Promosi bentar Promosi nih. apa nih? Promosi apa nih? Untuk penonton Oke. jangan lupa follow akun Instagram OSIS SMA Islam Oke, Pekalongan. siap, Dan siap, kalau siap. bisa kata OSISnya juga sekali ada Pramono JT_. Iya. Jangan lupa juga nih, aku host juga gak mau kalah. Oh, iya. Instagramnya @adifilm strip gitu, nanti ditulis ya. Oke, terima kasih sampai sekarang sampai saat ini saja apa namanya saya sampai melebar sepanjang-panjang ini guyonan sama Mas Pramono. Bisa bercanda. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.